Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan tentunya selalu diberikan semangat dalam pembelajaran di masa daring. Anak-anak, pada hari ini kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi dan perubahannya. Materi ini kompetensi dasar 3.3, yaitu menganalisis materi dan perubahannya. Dan 4.3, melakukan percobaan perubahan materi. Mari kita simak materinya ya anak-anak ya. Bisa kalian cermati gambar berikut di bawah ini, atau gambar di layar monitor kalian. Apa yang bisa kalian amati dari gambar tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berhubungan dengan benda-benda. Kalau kita cermati, benda-benda tersebut secara alami atau dengan bantuan manusia akan mengalami perubahan. Air, jika direbus, akan berubah menjadi uap, dan air jika didinginkan akan berubah menjadi es. Kertas jika dibakar akan menjadi abu. Besi jika dibiarkan di udara akan berkarat. Jadi, apakah semua logam jika dibiarkan di udara akan berkarat? Semua benda di sekitar kita, termasuk makhluk hidup, merupakan golongan materi karena memiliki massa dan menempati ruang. Semua materi memiliki sifat-sifat tertentu. Benda-benda di sekitar kita juga memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada benda berwujud padat, berwujud cair, dan berwujud gas. Lalu bagaimana benda-benda tersebut berubah bentuk? Adakah faktor penyebab perubahan benda? Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi dan perubahannya. Pengertian materi. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Maksudnya adalah mempunyai volume. Banyak cara untuk mengetahui apakah sesuatu itu termasuk materi atau bukan. Misalnya, untuk menunjukkan bahwa udara menempati ruang, ditunjukkan oleh balon akan mengembang jika ditiup. Sifat-sifat materi. Sifat materi sesuai dengan karakteristik materi. Jadi, sifat materi dapat dibedakan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif adalah sifat yang mengandung sifat yang bergantung pada jumlah materi. Contoh sifat ekstensif adalah massa, mol, energi kinetik, dan volume. Sedangkan sifat intensif adalah sifat yang tidak bergantung
pada jumlah materi seperti warna, bau, dan daya hantar listrik. Jadi, sifat intensif suatu materi dapat dikelompokkan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika. Sifat fisika itu diantaranya adalah wujud zat, warna zat, kelarutan, konduktivitas, titik leleh, dan titik didih. Wujud zat dibedakan menjadi zat padat, cair, dan gas. Warna zat merupakan sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat larut dalam pelarut tertentu. Suatu zat memiliki kelarutan masing-masing dalam pelarutnya. Umumnya pelarut yang digunakan adalah air. Daya hantar listrik atau konduktivitas. Setiap benda memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Misalnya besi dan tembaga. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Misalnya adalah kertas dan kain. Yang terakhir, titik didih dan titik leleh merupakan suatu benda atau zat ketika mendidih maupun ketika meleleh. Berikutnya, sifat kimia. Jika kalian datang ke toko obat, kamu mungkin melihat banyak obat-obatan yang disimpan dalam botol berwarna gelap. Obat-obatan tersebut mengandung senyawa dengan sifat kimia yang serupa. Perubahan kimia akan terjadi pada senyawa tersebut jika terkena cahaya. Sifat kimia adalah sifat suatu benda yang dapat diketahui jika benda tersebut bercampur dengan benda lainnya. Misalnya, sifat kimia adalah mudah terbakar, mudah busuk, mudah meledak, beracun, dan berkarat. Mudah terbakar misalnya adalah minyak BBM, yaitu merupakan sumber energi yang digunakan kendaraan. Selain bahan bakar minyak, contoh lain yang mudah terbakar adalah fosfor. Fosfor dapat terbakar bila terkena udara, membentuk senyawa fosfor oksida. Oleh karena itu, fosfor disimpan di dalam air. Dan fosfor dimanfaatkan untuk membuat korek api. Mudah busuk. Contohnya adalah makanan yang mudah busuk adalah buah. Jika buah dibiarkan berhari-hari pada ruang terbuka, maka akan membusuk karena terjadi reaksi kimia oleh mikroorganisme. Berikutnya, korosif. Benda logam sangat mudah berkarat. Ketika logam dibiarkan di udara, beberapa jenis logam akan mengalami korosi. Perkaratan besi merupakan salah satu contoh korosi. Karat besi adalah senyawa oksida besi, yaitu besi yang telah mengikat oksigen. Karat besi bersifat rapuh dan berpori, sehingga logam besi yang berada di bawahnya akan terus mengalami korosi lebih lanjut. Mudah meledak. Bahan-bahan kimia yang memiliki kemampuan meledak, misalnya LPG dan TNT, atau yang disebut atau dinamakan trinitrotoluna, racun.
Beberapa zat kimia yang beracun adalah insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama yang tentunya sangat merugikan petani, baik serangga maupun tikus. Wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi atau zat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap materi tersusun atas partikel-partikel yang mempunyai gaya tarik-menarik berbeda-beda. Misalkan saja perbedaan antara wujud materi antara padat, cair, dan gas. Misalnya materi padat, wujud materi padat. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Letaknya berdekatan dan tidak bisa bergerak bebas. Sedangkan wujud materi cair, gaya tarik-menarik antar partikel tidak terlalu kuat. Susunannya tidak beraturan, letaknya agak renggang, dan bebas berpindah-pindah tempat. Dan wujud materi berupa gas, gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Susunannya sangat tidak teratur, letaknya saling berjauhan, dan bergerak sangat bebas. Zat padat. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Materi dalam wujud padat misalnya baja, batu, dan kapur. Ada 2 cara partikel padat bisa tersusun, yaitu dalam baris-baris teratur yang rapi atau dalam susunan yang tidak tentu. Zat padat yang partikelnya tersusun dalam baris teratur rapi disebut dengan kristal. Misalnya, contohnya adalah logam, intan, dan es. Sedangkan zat padat yang partikelnya tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Misalnya, contohnya adalah lilin, kaca, karet, dan plastik. Zat cair. Zat cair mempunyai volume tertentu dan zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya. Karena zat cair digambarkan sebagai fluida. Zat cair bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikel agak lemah. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah berpindah tapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Yang berikutnya adalah gas. Zat gas. Gas adalah wujud materi yang mudah berubah bentuk dan volumenya. Partikel-partikel di dalam gas dengan cepat menyebar mengisi semua ruangan yang tersedia. Karena terdapat jarak yang jauh antar partikel-partikel gas, dan gas bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk mengurangi volumenya. Untuk contoh zat cair itu biasanya secara umum adalah misalnya air, minyak goreng, alkohol, bensin, solar, dan larutan gula. Sedangkan zat gas contohnya adalah udara, gas bumi, dan gas LPG. Penggolongan materi.
Bisa kalian amati gambar di layar monitor kalian, atau amatilah lingkungan di sekitar rumah kalian. Ada buku, pensil, tembok, dan lain sebagainya. Menurut ahli kimia, materi digolongkan menjadi beberapa golongan materi. Zat murni, atau yang lebih umum disebut dengan zat, adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai sifat dan susunan yang sama. Besi, air, tembaga, garam dapur, dan lain sebagainya tergolong zat tunggal. Zat murni itu terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur-unsur yang ditemukan pada saat ini sebanyak 118 buah unsur. Unsur-unsur umumnya ditemukan di dalam bentuk persenyawaan. Misalnya adalah natrium banyak ditemukan dalam garam dapur. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat bebas di alam dapat digolongkan menjadi unsur logam dan unsur non-logam. Beberapa unsur logam adalah besi, perak, aluminium, dan sebagainya. Beberapa unsur yang bukan logam adalah oksigen, natrium, karbon, belerang, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, senyawa. Senyawa adalah suatu zat yang berbentuk dari ikatan dua unsur atau lebih. Misalnya adalah air merupakan ikatan antara unsur hidrogen dengan unsur oksigen. Garam dapur merupakan ikatan antara unsur natrium dengan unsur klor. Asam klorida merupakan ikatan antara unsur hidrogen dengan unsur klor. Jadi, ciri-ciri yang membedakan senyawa adalah adanya rumus kimia. Rumus kimia memberikan perbandingan atom dalam zat dan jumlah atom dalam molekul tunggalnya. Senyawa dapat berwujud dalam beberapa fase, dan kebanyakan senyawa dapat berupa zat padat. Senyawa terbagi menjadi 6 jenis. Di antaranya asam, yaitu merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Basa merupakan senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air dan memiliki pH lebih besar dari 7. Senyawa ionik merupakan senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik. Garam merupakan senyawa ionik yang terdiri dari ion positif dan ion negatif, sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Yang berikutnya, materi campuran. Materi campuran yaitu materi yang tersusun dari dua zat atau lebih. Sirup dan tanah merupakan contoh campuran. Campuran yang dapat bersifat homogen maupun campuran yang bersifat heterogen. Campuran homogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih dalam fase yang sama. Misalnya adalah air gula, air garam, dan udara. Alkohol 70% yang dijual di apotek merupakan disinfektan umum. Alkohol 70% tersebut merupakan contoh lain dari campuran homogen. Ciri-ciri campuran homogen yaitu tidak dapat dibedakan antara partikel penyusun yang satu dengan yang lainnya, memiliki warna yang sama rata, memiliki rasa yang sama,
perbandingan zat tercampur sama, memiliki konsentrasi yang sama, wujud dapat berupa padatan, cairan, atau gas, dan tidak dapat dipisahkan menggunakan cara mekanisme, tetapi dapat dipisahkan melalui cara yang lebih rumit, seperti distilasi. Yang berikutnya, campuran heterogen. Campuran heterogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih yang memiliki fase berbeda. Contohnya, tanah dan lumpur. Atau contoh lainnya yaitu pasir dimasukkan ke dalam air. Ciri-ciri campuran heterogen secara umum adalah dapat dibedakan antara partikel penyusun yang satu dengan yang lainnya, memiliki warna yang tidak sama, terdapat gradasi, cenderung memiliki rasa yang tidak sama dalam setiap lapisan, perbandingan zat yang tercampur tidak sama, konsentrasi tidak sama, wujud dapat berupa cairan, padatan atau gas, dan dapat dipisahkan menggunakan cara mekanis seperti filtrasi atau penyaringan biasa. Ini saja materinya pada hari ini. Kita ketemu lagi materi yang sama minggu depan. Bapak selalu berharap dan mendoakan kepada kalian semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan semangat dalam belajar secara daring. Bapak akhiri materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.